Anak-anak ibu kelas 5, apa kabarnya nak? Semoga kabar sehat dan baik selalu. Salam jumpa dan salam sehat dari ibu. Tetap semangat ya nak, walaupun kita masih belajar di rumah. Dan jangan lupa berdoa, memulai dan mengakhiri setiap aktivitas kita setiap hari, agar Tuhan senantiasa melindungi dan memelihara hidup kita. Oke anak-anakku yang baik, kelas 5, mari kita mulai pelajaran kita. Bab pertama, manusia secitra dengan Allah. Pada pelajaran ini nanti kita akan mendalami dua hal. Yang pertama adalah perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah. Yang kedua, perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Maka mari kita mendalami yang pertama, laki-laki dan perempuan diciptakan secitra dengan Allah. Secitra dengan Allah berarti bahwa manusia itu segambar, serupa dengan Allah. Dapat kita lihat dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, bahwa manusia itu diciptakan Allah baik adanya. Di sana juga nanti bisa kita lihat bahwa Allah menciptakan semua untuk kebutuhan dan kebahagiaan manusia. Manusia juga dipanggil Allah untuk beranak cucu. Manusia juga memiliki tugas untuk memelihara, melestarikan, dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Manusia secitra dengan Allah ini juga menggambarkan bahwa manusia itu memiliki akal budi. Manusia itu memiliki kebebasan, hati nurani, dan juga mampu mengenal dan mencintai sesama. Maka itu adalah merupakan suatu keunggulan dan keistimewaan manusia dari ciptaan Allah lainnya. Perempuan dan laki-laki yang diciptakan oleh Allah itu memiliki ciri-ciri pribadi atau kodrati atau yang dibawa lahir. Ciri-ciri kodrati manusia itu laki-laki dan perempuan adalah bahwa ciri-ciri khas laki-laki itu yang pertama adalah 1. Suara laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Yang kedua, rambut laki-laki lebih pendek daripada perempuan. Yang ketiga adalah tubuh laki-laki itu berotot. Yang keempat, bahwa laki-laki memiliki tenaga yang kuat. Itu merupakan ciri-ciri kodrati bawaan yang abadi yang tidak bisa terpisahkan dari laki-laki. Lalu ciri-ciri khas atau kodrat wanita itu atau perempuan itu adalah yang pertama bahwa suara perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Rambut perempuan itu lebih panjang daripada laki-laki. Lalu yang ketiga adalah bahwa tubuh perempuan itu adalah gemulai, halus dan lembut sehingga menunjukkan daya tarik untuk kita lihat. Lalu yang keempat adalah bahwa perempuan itu adalah mengandung dan melahirkan. Itu merupakan ciri-ciri kodrat laki-laki dan perempuan. Oke, anak-anak ibu bisa nanti dibuat di hadapanmu perempuan dan laki-laki, dan yang ibu ucapkan tadi kekhasan laki-laki dan perempuan boleh anak-anak ibu lihat dengan baik. Oke, maka perbedaan laki-laki itu juga ada pada perilaku dan bertindak. Antara lain, laki-laki itu berperilaku dan bertindak lebih aktif. Contohnya apa? Yang pertama adalah laki-laki itu mampu membangun sesuatu. Yang kedua, laki-laki itu melindungi. Yang ketiga, laki-laki itu mampu mempertahankan diri. Lalu, yang keempat, laki-laki itu berusaha dan mencari sesuatu dengan baik. Maka contoh dari keempat ini adalah laki-laki itu yang membangun rumah. Maka kalau anak-anak ibu lihat biasanya laki-laki yang menjadi tukang, nggak pernah perempuan. Lalu
berikutnya adalah membuka ladang, lalu menanam pohon. Nah, itu yang lebih identik melakukannya adalah laki-laki. Lalu perempuan bagaimana perilaku dan bertindaknya? Perempuan itu berperilaku dan bertindak menerima, memelihara, dan merawat. Maka yang merawat dan mendidik anak-anak itu adalah ibu, seorang ibu. Boleh anak-anak lihat di rumah, yang biasanya merawatmu, mendidikmu adalah seorang ibu. Dan juga berkebun, menanam bunga. Walaupun laki-laki juga suka menanam bunga, tapi yang identik adalah perempuan. Itu merupakan ciri-ciri kodrati yang diciptakan oleh Allah kepada manusia. Maka manusia itu sebagai citra Allah memiliki makna. Kata citra dapat diartikan sebagai gambaran atau image. Maka citra itu adalah identitas kelompok atau pribadi, menunjukkan seseorang itu. Maka seorang anak itu citra yang ditunjukkannya adalah dari orang tua. Maka perilaku anak itu adalah perilaku dari orang tua yang dibawanya. Lalu Allah menginginkan manusia itu karena dia adalah secitra dengan Allah. Manusia itu wakil Allah di dunia, maka manusia itu harus mencerminkan yang dicitrakannya, yaitu Allah. Bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang baik. Lalu berikutnya adalah makna manusia sebagai citra Allah dapat anak-anak pahami, ya anak-anak ibu yang baik. Ada 5 sebenarnya. Ya, yang pertama adalah bahwa manusia itu bermartabat, lebih mulia dari ciptaan lain. Yang kedua, manusia itu memiliki dimensi spiritual. Dimensi spiritual itu berhubungan dengan kejiwaan dan juga batin kita. Maka manusia itu memiliki kejiwaan dan batin. Yang ketiga itu adalah awal dan akhir manusia itu adalah Allah. Allah yang menciptakan kita dan kita akan kembali kepada Allah. Lalu berikutnya yang keempat adalah bahwa manusia itu berperilaku sosial. Tidak dapat hidup sendiri dan bergantung pada orang lain. Yang kelima adalah bahwa makna sebagai citra Allah bertanggung jawab dan berbagi. Maka kita harus mampu bertanggung jawab dan berbagi kepada sesama kita. Lalu apa yang menjadi keunggulan manusia itu? Yang menjadi keunggulan manusia itu sebagai citra Allah, yang pertama adalah memiliki akal budi. Kita memiliki akal budi, maka kita bisa menciptakan sesuatu. Anak-anak ibu memiliki akal budi, maka anak-anak ibu memiliki kemampuan bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak kamu dilahirkan. Lalu yang berikut adalah kebebasan. Kebebasan itu harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kebebasan yang diberikan Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang ketiga adalah hati nurani kita ini. Di hati nurani kita ini tersimpanlah suara Tuhan. Suara Tuhan yang selalu menegur kita jika kita melakukan kesalahan. Itu suara hati. Suara hati sama dengan, atau hati nurani sama dengan suara Tuhan. Lalu yang berikutnya adalah keunggulannya bahwa manusia itu mampu mengenal dan mencintai sesama. Binatang tidak mampu mencintai dan mengenal sesama. Boleh anak-anak ibu lihat bagaimana binatang ini setelah besar anaknya nanti tidak dikenalnya lagi itu. Hanya sebatas itu saja lalu sudah berpisah. Tetapi manusia itu mampu mengenal dan mencintai sesamanya. Seorang anak mencintai ibu atau bapak atau orang tuanya atau saudara-saudaranya. Anak-anak ibu juga mampu mencintai gurumu, teman-temanmu, orang tua, dan siapa saja. Anak-anak ibu juga mampu membuat orang lain menjadi saudaranya. Jangan hanya satu marga, satu ayah dan satu ibu karena saudara, tidak boleh, tetapi semua harus menjadi saudara kita. Itu adalah keunggulan manusia sebagai citra Allah. Maka apa yang menjadi tugasmu? Tugas kita sebagai citra Allah.
dalam kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 bahwa tugas manusia itu adalah beranak cucu. Itu merupakan tugas. Lalu tugas manusia itu harus mampu mengolah alam, memelihara alam, memelihara ciptaan, mempergunakan ciptaan dengan baik. Hal kecil saja anak-anak ibu dimulai dari diri kita. Bagaimana anak-anak ibu untuk tidak merusak alam? Bagaimana anak ibu melestarikan alam ini? Hal kecil adalah tidak membuang sampah sembarangan. Jika kita membuang sampah ke parit, ke halaman atau ke sungai, itu sudah merusak alam. Maka suatu saat terjadi hujan, maka akan menimbulkan banjir. Sangat merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah memelihara alam itu bagaimana? Pergunakanlah pekaranganmu yang di rumah sedemikian rupa, menanam bunga atau menanam tumbuh-tumbuhan. Nah, itu merupakan skill atau keahlian atau life skill, keterampilan anak-anak ibu, itu juga udah melestarikan alam. Yang berikut adalah kita jangan mengganggu tanaman yang ada di rumah, di pekarangan rumah kita. Lalu hal besarnya adalah kita tidak boleh menebangi hutan dengan menggunduli pohon. Sebaiknya kita harus menanam kembali atau reboisasi agar tanah, akar pohon itu bisa menahan tanah sehingga terjadi hujan, maka tidak akan mengakibatkan longsor. Oke, anak-anak ibu yang baik, itu mungkin hal-hal yang kecil yang dapat kamu lakukan untuk citra Allah yang menjadi tugas manusia. Lalu berikutnya adalah apa yang menjadi tugasmu? Yang menjadi tugasmu adalah kamu harus mampu mengasihi. Itu tadi keunggulan, mengasihi, menghormati, dan tidak boleh merendahkan orang lain. Itu merupakan tugas kita. Jangan kita merendahkan orang lain karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Oke, anak-anak ibu yang baik, demikian yang bisa ibu sampaikan. Dan ada beberapa pertanyaan untuk anak-anak ibu jawab dengan baik ya. Yang pertama adalah, apakah maksudnya manusia sebagai citra Allah? Jelaskan. Yang kedua, tuliskanlah 5 makna dan tugas manusia sebagai citra Allah. Yang ketiga, tuliskanlah 5 keunggulan manusia dari ciptaan lainnya. Yang kelima adalah, tuliskanlah tugas manusia sebagai citra Allah. Dan yang kelima adalah, tuliskanlah ciri-ciri kodrati laki-laki dan perempuan. Sekian dulu anak-anak ibu, selamat mengerjakan.